Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, di mana kali ini di sesi 4 kita akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum-hukum Allah. Sebelum saya membuka slide, untuk dimaklumi bahwa apa yang saya sampaikan baik dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, dan seterusnya merupakan penjelasan singkat saya terkait dengan materi-materi inisiasi di setiap sesi untuk mata kuliah PAI di Universitas Terbuka. Oleh karena itu, jangan berpuas dengan apa yang saya sampaikan di sini. Silakan mencari sumber-sumber yang relevan lainnya, baik dalam bentuk buku, dalam bentuk web, situs, khususnya silakan mencari buku-buku digital di e-library-nya Universitas Terbuka, khususnya silahkan mencari modul MKDU 4221 PAI, baik yang digital maupun yang sudah Anda terima, Anda diberikan oleh Universitas Terbuka. Selanjutnya, langsung kita ke materi sesi 4, yakni izinkan saya untuk share screen. Baik, inilah yang akan menjadi pembahasan untuk sesi 4 ini, yakni menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan yang tentunya sudah ada dalam modul rekan-rekan mahasiswa masing-masing, dan juga kami sebagai tutor juga sudah memilikinya, sudah membaca, dan kami pun mengambil slide-slide yang saya tampilkan berdasarkan modul PAI MKDU 4221. Dan juga saya tambahkan beberapa literasi-literasi baik dari Al-Quran, khususnya dari Al-Quran. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan secara singkat mengenai materi kita, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri, yakni pemegang kekuasaan diri kamu di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnah ataupun hadisnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama, lebih baik bagimu, dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa.
Ini menjadi dasar, menjadi dalil kewajiban kita taat dan patuh serta tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari judul yang sudah dipaparkan tadi, yang ditampilkan tadi, jadi ada beberapa kompetensi yang diharapkan setelah rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi melewati pembelajaran tutorial online ini. Yakni yang pertama, nantinya dapat menjelaskan tentang pengertian hukum Islam, dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum Islam, dapat menjelaskan tentang fungsi profetik agama. Yang pertama, yakni pengertian hukum Islam. Kompetensi yang pertama adalah hukum Islam atau hukum syariat. Di dalam Islam, hukum-hukumnya disebut dengan hukum syariat, hukum syara. Apa itu? Yakni seperangkat aturan yang berasal dari perbuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang berhubungan dengan perbuatan manusia, yang menuntut agar dilakukan suatu perintah atau ditinggalkan suatu larangan, atau yang memberikan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan. Ini silakan definisi ini bisa dicari di MKDU 4221. Sebagai contoh, sebuah hukum syariat yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Di sini maksudnya Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat, salah satunya dengan sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya di dalam ayat ini ada hukum syara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan ibadah salat 5 waktu. Maka jangan pernah sampai kita meninggalkan salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena ini adalah kewajiban hakiki bagi umat Islam, yang mana kewajiban ini, perintah ini diterima oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling tinggi di atas langit, yakni Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi perintah sholat ini diterima. Di tempat yang paling tinggi perintah sholat diterima oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah sholat adalah ibadah yang paling tinggi kedudukannya, mulia kedudukannya. Maka kita sebagai umat Islam tentunya akan mengerjakan kewajiban ini dengan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah. Syarat untuk diterimanya amal ibadah kita adalah lillahi ta'ala, yakni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan ibadah berniat karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Intinya firman Allah di dalam Quran surat Al-Ankabut ini adalah contoh dari hukum syara, yakni perintah untuk menjalankan kewajiban yang disebut dengan kewajiban menunaikan, mendirikan ibadah sholat. Ada beberapa macam-macam hukum syariat atau disebut dengan hukum syara di dalam Islam. Yang pertama adalah wajib. Perbuatan wajib adalah perbuatan apabila dikerjakan oleh seseorang, maka orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala
Dan apabila pekerjaan itu ditinggalkan, akan mendapatkan siksa ataupun dosa. Wajib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama wajib ain, yakni kewajiban individu yang wajib dikerjakan oleh orang tanpa perwakilan, yakni dilakukan bagi orang yang sudah balik ataupun mukallaf. Yang kedua ada yang namanya wajib kifayah, yakni kewajiban yang dibebankan dalam agama kepada sekelompok orang, tapi sudah balik mukallaf dan bisa terwakili oleh satu orang. Ketika satu orang mengerjakannya, maka lepaslah kewajiban-kewajiban yang lain. Itu adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Yang kedua daripada hukum syariat, yakni sunnah atau mahdub. Perbuatan mahdub adalah perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seseorang, maka orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala, dan apabila meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa ataupun siksa. Para ulama membagi dua macam sunnah. Sunnah muakkad, yakni sunnah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jarang sekali beliau tinggalkan perbuatan-perbuatan ini oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya beberapa kali saja. Contohnya, misalnya berkumur dalam berwudu, azan, iqamah, dalam sholat berjamaah, membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah dalam sholat. Yang kedua adalah sunat ghairu muakkad, yakni suatu aktivitas atau perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tuntunannya tidak sekuat sunnah muakkad. Contohnya sholat sunat qabliyah isya. Ini adalah perbedaan antara sunnah. Sunnat muakkad posisinya di bawah wajib yang sangat kuat dan kokoh kedudukannya. Yang kedua sunat gairu muakkad, yakni standar ataupun di bawah sunat muakkad. Ini adalah nomor dua dari hukum syariat, yakni sunat. Nomor tiga adalah haram. Haram adalah perbuatan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, sementara apabila dikerjakan akan mendapatkan siksa ataupun dosa. Oleh karena itu, setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dikerjakan di dalam agama Islam, di dalam syariat, maka tentunya ketika kita istiqomah menahan diri tidak melakukannya, tentunya akan diganjar, akan dibalas oleh Allah berupa balasan pahala kepada kita yang menahan diri untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa itu. Itulah pengertian haram. Yang keempat makruh, yakni perbuatan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, sementara apabila dikerjakan orang tersebut tidak mendapatkan siksa ataupun tidak akan mendapatkan dosa. Yakni perbuatan apabila ditinggalkan baru akan kita mendapatkan pahala, sementara apabila kita mengerjakannya maka tentu tidak ada apa-apa bagi kita. Yang kelima adalah mubah. Mubah adalah perbuatan apabila dikerjakan tidak kita akan dapat pahala, sementara apabila ditinggalkan pun tidak akan mendapatkan dosa, tidak dapat apa-apa. Itulah perbuatan mubah. Kerjakannya tidak apa-apa, meninggalkannya tidak apa-apa. Ada 5 yang disebut dalam makalah ini. Ada 5 yang disebut dalam modul ini. Namun ada tambahan bagi kita, yakni ada 7 rukun syariat di dalam Islam menurut pendapat ulama yang lain. Yang keenam sah dan yang kelima batal. Sah itu perbuatan yang dianggap sah oleh syarak apabila memenuhi syarat-syarat di dalam hukum Islam. Yang ketujuh adalah batal, yakni perbuatan-perbuatan yang tidak sah, artinya tidak diterima karena tidak tercukupinya rukun dan syarat di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Misalnya dalam ibadah haji, apabila kita tidak menunaikan salah satu daripada rukunnya, maka batallah haji kita. Inilah tambahan
dari saya sebagai referensi, ada sumber dari untuk kita semua bahwa ada tambahan daripada rukun syar'i. Yang pertama sah, yang keenam sah, yang ketujuh batal. Selanjutnya, menurut para ulama, perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru bisa yang bukan menjadi sumber hukum Islam. Perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya adalah sebagai sumber hukum, dasar hukum Islam. Namun ada beberapa yang tidak menjadi sumber hukum Islam, perkataan dan perbuatan Nabi. Yang pertama menurut para ulama, yakni segala sesuatu yang berasal dari beliau dalam kedudukannya sebagai manusia biasa, seperti cara berjalan, duduk, dan aktivitas lainnya yang tidak dikaitkan dengan hukum syariat. Yang kedua, segala sesuatu yang berasal dari beliau yang semata-mata hanya sebagai kebijaksanaan dalam masalah keduniaan. Contoh strategi perangnya baginda Rasul Muhammad SAW. Yang ketiga, segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan dijelaskan oleh hukum syariah baik Al-Quran maupun hadis, bahwa apa yang beliau lakukan hanya khusus berlaku bagi beliau sendiri, tidak untuk diikuti oleh umatnya. Misalnya beliau menikah tanpa mahar. Selanjutnya, kompetensi yang kedua dari sesi 4 ini, yakni prinsip-prinsip hukum Islam. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang tertera, yang sudah ada dalam modul rekan-rekan mahasiswa semuanya. Yang pertama, prinsip tauhid. Hukum Islam itu prinsipnya harus merujuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Harus merujuk kepada tauhid, yakni Allah yang Maha Esa. Jangan pernah apa yang menjadi keputusan hukum itu membuat kita syirik, membuat kita menjadi musyrik ataupun bertentangan dengan prinsip tauhid. Haruslah sesuai dengan koridor jalur ketauhidan. Yang kedua, prinsip itu harus berkeadilan, yakni tidak untuk golongan-golongan tertentu hukum itu. Bukan untuk golongan orang kaya saja hukum akan menjadi tumpul, hukum akan menjadi tidak berlaku. Tapi secara kafah hukum itu harus adil, baik dia kaya, miskin, menjadi pejabat, menjadi tidak pejabat, apapun posisi kedudukannya sebagai manusia, maka hukum itu berlaku tanpa pandang mata. Itulah prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Islam, di dalam menerapkan hukum-hukum itu, ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yakni untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan melarang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau mungkar, yakni menyuruh orang, mengajak orang untuk ma'ruf, berbuat baik, beramal soleh, beribadah, dan nahi mungkar, melarang orang, mencegah orang untuk berbuat maksiat dan dosa. Yang keempat, prinsip al-hurriyah, yakni kebebasan dan kemerdekaan. Hukum itu harus bebas dan merdeka dalam pengertian bahwa ada aturan-aturan kebebasan yang dimaksud. Ada batas-batas kebebasan yang dimaksud oleh hukum-hukum tersebut. Yang kelima, prinsip musawah, yakni persamaan atau egaliter. Yang keenam, prinsip ta'awun, yakni prinsip tolong menolong, yakni hukum itu harus memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu untuk menegakkan suatu hukum. Oleh karena itu, tentunya kita harus ada prinsip ta'awun, tolong menolong di dalam hukum. Yang ketujuh, prinsip tasamuh, yakni toleransi, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Inilah beberapa di antara prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Selanjutnya, yang ketiga dari kompetensi yang diharapkan dari sesi 4 ini adalah fungsi profetik agama. Profetik agama berfungsi menjadi agama sebagai sarana menuju kebahagiaan, juga memuat peraturan-peraturan yang mengkondisikan terbentuknya batin manusia yang baik, yang berkualitas,
yaitu manusia yang bermoral, yakni agama sebagai sumber moralnya di dalam bertindak laku, berkelakuan di dalam kesehariannya selalu berlandaskan agama sebagai sumber moralnya. Nah, itulah 3 kompetensi yang menjadi tujuan yang diharapkan setelah proses tutorial ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini akan menjadi tambahan ilmu kita semua, bermanfaat tentunya, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sumber yang kami pakai dalam menerapkan dan memaparkan kajian ini adalah modul PAI MKD 4221 Universitas Terbuka dan Al-Quranul Karim. Semoga apa yang saya sampaikan ini insya Allah tentunya akan menjadi khazanah ilmu kita semua. Karena lagi sekali ini sebagai tambahan saja penjelasan singkat yang saya sampaikan ini, sehingga apa yang menjadi sumber yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan untuk rekan-rekan mahasiswa mempelajari, memperdalam. Seandainya tidak cukup di modul MKDU 4221, cari searching buku-buku lain, referensi lain, sumber-sumber lain, ataupun melalui link-link yang sudah ada, atau searching di Google maupun di YouTube. Tentunya sangat banyak nantinya. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan juga tentunya ada manfaatnya. Insya Allah amin ya rabbal alamin.